Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 masih bersama Ibu Nisa. Baik, langsung saja. Pada semester 2 ini kita lanjutkan materi berikutnya. Kita masuk di bab 3 dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subbab yang akan kita bahas ialah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Pasti setuju ya? Misalnya, kebutuhan kamu adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kamu pasti merasa belum puas, benar kan? Lalu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Dan apa saja macam-macam kebutuhan? Yuk, kita ikuti video berikut. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi hidup manusia. Misalnya, jika kamu tidak makan 3 hari, bagaimana? Berpengaruh tidak terhadap kehidupan kamu? Tentunya kamu akan sakit kan? Nah, jadi makanan termasuk jenis kebutuhan. Lalu, apa saja macam-macam kebutuhan tersebut? Yuk kita bahas bersama. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitasnya atau tingkatannya. Menurut tingkat intensitasnya, kebutuhan dibagi atas 3, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer sama dengan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Misalnya, makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan merupakan contoh kebutuhan primer. Lanjut yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang telah dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, ada perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau mewah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi, kita memenuhi kebutuhan tersier setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, ada perhiasan, mobil mewah, rumah mewah. Nah, itu termasuk kepada jenis kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Kita lanjut kepada macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan dibagi atas 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat mandiri. Contohnya, kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat, minuman, kesehatan, dan olahraga. Nah, itu termasuk pada kebutuhan jasmani. Kita lanjut kebutuhan menurut sifatnya yang kedua, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Siapa nih yang suka nonton sinetron? Ya, ketika kamu menonton sinetron, ada jiwa yang tenang ketika kamu menonton tersebut. Maka, menonton televisi termasuk kepada kebutuhan rohani. Contoh yang lain misalnya membaca buku kesukaan kamu, rekreasi. Nah, itu termasuk kepada jenis kebutuhan rohani. Lanjut kepada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Menurut waktu penggunaannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah
Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, ketika kamu sakit, apa kebutuhan sekarang? Ya, benar. Ketika kita sakit, memerlukan yang namanya obat. Ketika kita lapar, nah, maka kita memerlukan makanan. Ketika kita haus, tentu memerlukan minuman. Nah, itu semua termasuk kepada kebutuhan sekarang. Kita lanjut kepada macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan mulai dari sekarang. Contohnya, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa untuk menabung. Nah, tabungan ini adalah untuk keperluan di masa yang akan datang. Maka tabungan dapat dikatakan sebagai kebutuhan masa yang akan datang. Contoh lain, misalnya asuransi. Nah, asuransi juga termasuk ke dalam kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan yang pertama ada kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan individu atau perorangan. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama. Orang yang satu dengan yang lainnya, misalnya, kamu dengan teman kamu tentu berbeda kebutuhan individu. Contoh, kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata, tergantung dari kebutuhan atau keinginan masing-masing individu. Lanjut, kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup jelaskan mengenai pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan? Bagaimana anak-anak? Sudah lihat tayangan videonya? Mudah-mudahan materinya bisa dipahami oleh anak-anak semua yang ada di rumah. Anak-anak, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak semua yang ada di rumah untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan, tugas dari kuis dan dari LKS. Semuanya dikerjakan. Tetap semangat ya. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.